Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kita ke informasi lain pemirsa, Presiden memastikan pendistribusian segera vaksin AstraZeneca untuk Pondok Pesantren Jawa Timur setelah MUI Jawa Timur mengakui vaksin AstraZeneca halal. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin meminta publik tidak lagi mempersoalkan kontroversi vaksin AstraZeneca karena telah ada fatwa MUI yang memperbolehkan penggunaan vaksin. Dalam kunjungannya meninjau pelaksanaan vaksinasi massal perdana di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo, Jawa Timur, Presiden Joko Widodo mengaku telah bertemu dengan Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur serta ulama Jawa Timur untuk membahas vaksin AstraZeneca yang akan segera didistribusikan untuk pondok pesantren di Jawa Timur. Beliau tadi menyampaikan bahwa Jawa Timur siap diberi vaksin AstraZeneca dan segera akan digunakan di pondok pesantren yang ada di Jawa Timur. Saya kira ini juga patut kita apresiasi dan tadi saya sudah memerintahkan kepada Menteri Kesehatan untuk segera mendistribusikan vaksin AstraZeneca. Ketua MUI Jawa Timur Hasan Mutawakil menyebut vaksin AstraZeneca halal dan sudah seharusnya dimanfaatkan untuk program vaksinasi. Bahwa vaksin AstraZeneca ini hukumnya halalan dan thayyiban. Dan memang seharusnya untuk dimanfaatkan program vaksinasi pemerintah ini karena tujuannya tidak lain untuk menjaga jiwa dan keselamatan rakyatnya. Tidak ada pemerintah yang akan mencelakakan rakyatnya sendiri. Sementara di Lampung, di sela-sela meninjau vaksinasi, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin meminta publik tidak mempermasalahkan vaksin AstraZeneca karena MUI telah mengeluarkan fatwa memperbolehkan penggunaan vaksin tersebut. Saya kira yang sekarang dipersoalkan itu seharusnya pada boleh atau tidak boleh. Itu ya, bukan pada halal atau tidak halal. So, tidak halal itu Majelis Ulama bilang boleh. Apalagi kalau itu memang halal, kan menjadi lebih boleh. Jadi karena itu bukan problem menurut saya. Karena memang dia walaupun tidak halal tapi sudah boleh. Wakil Menteri Kesehatan menambahkan terkait efek samping kekentalan darah usai vaksinasi AstraZeneca terjadi pada 30 kasus dari 5 juta suntikan vaksin AstraZeneca. Menurut data WHO, tidak ada hubungan kekentalan darah dengan vaksinasi. Vaksin AstraZeneca masih tetap aman digunakan berdasarkan atas keputusan WHO. Kemudian mengenai expired date yang sampai kita akan expired pada tanggal 31 Mei, maka kita lakukan percepatan. Mulai hari ini sudah distribusikan dan nanti akan kita segera gunakan untuk beberapa daerah. Pihak AstraZeneca telah mengeluarkan rilis kepada media yang menegaskan vaksin COVID-19 AstraZeneca tidak bersentuhan dengan produk turunan babi atau produk hewani lainnya termasuk semua tahapan proses produksi vaksin. Tim Liputan Metro TV. Dan untuk mengetahui lebih lanjut perihal vaksin AstraZeneca dan distribusinya untuk pondok pesantren serta fatwa MUI terkait vaksin ini, kami sudah terhubung dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Selamat sore, Pak Afif. Pak Afif, kalau kita melihat hari ini MUI Jawa Timur menyebut vaksin AstraZeneca halal. Sementara MUI Pusat sebelumnya mengeluarkan fatwa vaksin tidak halal tetapi bisa dipergunakan karena proses pembuatannya memanfaatkan enzim babi, yakni tripsin begitu, meski kandungannya dan hasil vaksin tidak mengandung unsur babi. Sebenarnya bagaimana MUI menjelaskan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah satu kriteria agar supaya vaksin itu bisa digunakan adalah harus suci ya.
Pertanyaannya, apakah vaksin AstraZeneca itu suci apa tidak? Ini memiliki 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama diyakini sucinya, kemungkinan yang kedua diyakini najisnya, kemungkinan yang ketiga adalah diragukan suci najisnya. Kalau vaksin AstraZeneca itu masih diragukan kenajisannya atau kesuciannya, itu saya berpendapat itu boleh digunakan. Karena ada kaidah fikih mengatakan al-aslu fil a'yani at-taharah, pada dasarnya benda-benda yang ada di atas bumi ini adalah suci. Oleh karena itu kalau kemudian ada benda diragukan apakah ini suci apa najis, ya dihukumi suci saja itu kalau diragukan. Sekarang vaksin ini apakah diragukan, apakah diyakini kesuciannya? Saya sebelum masuk Zoom ini buka-buka Google untuk mencari berita, ternyata menemukan berita dari Associated Press. Tapi sayangnya berbahasa Arab, akan saya baca selengkapnya karena tidak terlalu banyak. Ala isri dzalika afadat wakalatu Associated Press bi anna syirikatil adwiyah allati antajat liqaha corona bima fi dzalika syirkatu Pfizer wa Moderna wa AstraZeneca akadu ala anna liqahati al-jadidata li virus corona la tahtawi ala muntajatil khinzir wa hiya halalun. Ia mengatakan bahwa semua perusahaan obat-obatan yang memproduksi virus corona, termasuk di dalamnya adalah virus vaksin, ya, vaksin Pfizer, vaksin Moderna dan AstraZeneca, mereka menekankan dan meyakinkan bahwa vaksin-vaksin baru itu sama sekali tidak mengandung unsur babi. Oleh karena itu maka halal digunakan dan boleh digunakan. Artinya ini sesuai begitu ya, Pak Afif, dengan apa yang kemarin disampaikan dari pihak AstraZeneca yang mengatakan bahwa memang vaksin mereka ini tidak mengandung babi. Iya betul. Meskipun mengandung babi, bisa saja dihukumi suci setelah melalui proses yang namanya istihalah. Di dalam ilmu fikih ada konsep yang namanya istihalah. Dengan istihalah itu, sesuatu yang asalnya suci bisa menjadi najis. Sebaliknya sesuatu yang asalnya najis bisa jadi suci. Contohnya misalnya kalau kita makan, yang kita makan adalah benda suci, kemudian setelah keluar menjadi kotoran kan menjadi najis. Karena telah melalui proses yang namanya istihalah. Istihalah itu artinya perubahan kimiawi yang terjadi pada benda, ya, sehingga dengan perubahan itu maka terjadi pula perubahan hukumnya. Baik. Kita tahu bahwa alam, kemudian dengan proses istihalah pula sesuatu yang najis, asalnya najis bisa menjadi suci. Para ulama zaman dulu mengatakan bahwa misalnya cuka itu asalnya kan khamr kan. Khamr itu najis, akan tetapi kemudian terjadi perubahan kimiawi sehingga menjadi cuka lalu menjadi suci. Baik. Contoh yang ada proses kedua yang akhirnya membuat sesuatu yang tadinya najis akhirnya menjadi suci begitu setelah melalui proses kimia terhadap bahan itu sendiri. Baik, Pak Afif, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini. Saya juga ingin tahu bahwa ini dikatakan juga bahwa vaksin AstraZeneca ini halalan dan toyiban. Ini pengertiannya seperti apa dalam vaksin halalan dan toyiban? Nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini, pemirsa, tetap bersama kami di Prime Time News. Dalam kondisi darurat, ya sesuatu hal yang dilarang itu bisa boleh, dan itu sudah difatwakan oleh MUI. Sehingga Kementerian Agama mendorong
agar vaksin AstraZeneca itu bisa digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk umat Islam. Ya, jangan ragu karena itu menjadi hal yang baik, yang maslahat untuk kepentingan kesehatan dan keselamatan masyarakat Indonesia. Baik, kita akan kembali melanjutkan perbincangan bersama Ketua MUI Afifuddin Muhadjir. Pak Afif, tadi seperti yang saya tanyakan sebelumnya, halalan dan toyiban, apa pengertiannya dalam konteks vaksin? Itu kan konsep Al-Quran. Al-Quran mengatakan wa yuhillu lahumut thayyibati. Allah Ta'ala hanya menghalalkan makanan-makanan dan obat-obatan yang selain halal juga thayyib. Halal artinya tidak haram. Thayyib itu artinya bukan hanya halal, akan tetapi di atasnya halal itu nama thayyib. Katakanlah bergizi itu thayyib itu. Baik. Seperti Pak Afif. Ya terus? Ya, silahkan dilanjutkan Pak Afif. Ya teruskan apa itu? Oh baik, Pak Afif, kalau kita melihat ini kan kemudian vaksin AstraZeneca sempat menjadi perdebatan dan pada akhirnya ini akan diberikan untuk ulama dan juga pondok pesantren di Jawa Timur begitu. Ini apakah sebagai bukti bahwa vaksin ini aman begitu untuk umat Islam? Memang ada beberapa kriteria agar supaya vaksin itu bisa digunakan. Yang pertama ya suci tadi itu, yang kedua itu adalah aman, yang ketiga itu adalah bermanfaat. Persoalan aman dan bermanfaat itu bukan bagiannya kiai, itu bagiannya ahli kesehatan. Apakah ini aman dan apakah ini efektif atau tidak? Saya sendiri kurang tahu, saya hanya ngurusi suci tidak sucinya kan. Mbak. Baik, ya. Tapi Pak Afif, Anda juga ini kan menyarankan begitu kan, meskipun di tadi Anda katakan ini boleh digunakan dan sebaiknya juga digunakan untuk yang prioritas terlebih dahulu begitu Pak? Iya, ya karena masih ada kontroversi. Memang ada dua pendekatan. Yang pertama mengatakan ini boleh digunakan karena ini suci. Tapi ada pendapat yang lain mengatakan boleh saja ini digunakan meskipun itu masih dikategorikan najis karena dalam keadaan emergensi. Jadi ujung-ujungnya kan boleh, Mbak kan? Baik, Pak Afif, yang pertama Baik, Pak Afif, terakhir ini kan sudah ada fatwa begitu dari MUI yang mengatakan boleh untuk digunakan, bahkan MUI Jawa Timur mengatakan ini halal begitu, tapi mungkin ada masyarakat yang masih ragu terkait dengan vaksin AstraZeneca. Bagaimana kemudian peran MUI untuk menyosialisasikan ataupun juga memberikan pengertian, mengajak masyarakat begitu bahwa vaksin ini aman dan juga halal untuk digunakan? Ya, karena ada kontroversi di tengah-tengah masyarakat karena pendekatan yang digunakan sebagai fatwa masih ada dua pendekatan. Kalau dikatakan bahwa vaksin ini boleh digunakan karena suci, tidak ada masalah di tengah-tengah masyarakat. Yang jadi masalah kalau dikatakan vaksin ini najis tapi boleh digunakan dengan alasan emergensi, itu yang jadi masalah. Ada sebagian masyarakat tidak mau menggunakan kalau masih ada embel-embel najis meskipun dinyatakan boleh dilakukan itu. Itu yang jadi persoalan. Saya sendiri termasuk orang yang cenderung mendukung terhadap konsep istihala itu. Konsep istihala itu adalah konsep ulama zaman dulu. Akan tetapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya kimia, ini sangat mendukung terhadap persoalan-persoalan fikih masa kini. Karena dengan teknologi yang canggih, air yang bercampur antara yang suci dan yang najis itu bisa dipisahkan kan, bahkan bisa dipisahkan. Iya. Baik, terima kasih Kiai Haji Afifuddin Muhadjir, Ketua MUI sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.